Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas ilmu pengetahuan alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini masih akan membahas materi bab 5 tentang kalor dan perubahannya. Di video kali ini khususnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Kita mulai aja ya. Untuk perpindahan kalor di sini ada 3. Yang pertama ada konduksi. Gambarnya seperti ini ya. Lalu ada konveksi dan ada radiasi. Itu ya. Jadi perpindahan kalor itu ada 3 bentuk. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu apa? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya seperti ini nih. Ini misalkan ada batang besi yang dipanaskan. Nah, ini hanya panasnya saja yang berpindah. Dari sini nanti dia panasnya akan berpindah merembet sampai ke sini. Seperti itu. Tapi partikel besinya tidak berpindah, tidak ikut berpindah. Jadi hanya panasnya saja. Partikel besinya tidak ikut berpindah atau partikel si apinya tidak ikut berpindah. Itu yang namanya konduksi. Nah, konduksi ini ada yang namanya konduktor. Konduktor itu adalah zat atau bahan yang bisa menghantarkan panas. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada timbal, ada baja, ada aluminium, ada emas, tembaga, dan perak. Nah, semakin ke kanan nih dari timbal sampai ke perak, ini kemampuan menghantarkan kalornya akan semakin baik seperti itu ya. Nah, kalau ada konduktor, ada yang namanya isolator. Isolator itu yang tapi sulit untuk menghantarkan panas. Nah, contoh isolator di sini adalah ada air, ada bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Nah, kemampuan menghantarkan kalor itu semakin buruk, semakin ke kanan. Jadi isolator itu sebetulnya bukan tidak bisa menghantarkan panas atau menghantarkan kalor, tapi dia kemampuan menghantar kalornya sangat kecil atau buruk gitu ya, tidak baik gitu, tidak seperti konduktor. Ini perbedaan antara konduktor dan isolator. Selanjutnya ada yang namanya konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersamaan dengan gerak partikel-partikel bendanya. Kalau tadi konduksi itu partikelnya nggak ikut berpindah, nah kalau konveksi itu partikelnya ikut berpindah, perbedaannya hanya di situ. Nah, contohnya kayak gini nih. Kalian memanaskan air dalam wadah ya, ini dalam suatu wadah. Kalian panaskan nih, ada apinya. Kalian panaskan. Nah, ini panasnya berpindah dari sini akan ke atas. Nah, partikel benda yang bergeraknya apa sih? Airnya akan bergerak ke atas juga kan, nanti dia akan mendidih. Nah, itu yang namanya konveksi. Jadi si airnya juga akan ikut berpindah dengan panasnya juga gitu. Kalau konduksi tadi kan hanya panasnya saja yang berpindah, partikel besinya tidak berpindah. Kalau yang ini si partikel airnya juga berpindah ke atas juga, malah dia akan kalau suhunya semakin tinggi akan menguap si airnya. Seperti itu. Yang terakhir ada yang namanya radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Nah, perbedaannya tadi kalau konduksi dan konveksi itu perlu medium. Walaupun tadi konduksi medianya tidak ikut berpindah, kalau konveksi medianya ikut berpindah. Nah, kalau radiasi itu sama sekali tidak memerlukan media. Ini contohnya ya, tapi nggak jelas nih contohnya. Nah, dapat kita simpulkan, bila makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi kalau misalkan bendanya itu makin lebih panas dari lingkungannya, maka kalor yang diradiasikannya itu ke lingkungannya akan besar pula. Contohnya misalkan matahari, semakin panas matahari berarti kan panas yang nyampe ke bumi juga akan semakin panas, makanya makin siang hari itu makin panas. Nah, berlaku juga sebaliknya, makin rendah suhu benda dibandingkan dengan suhu lingkungan sekitar, makin besar
pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Kalau tadi diradiasikan, ini diterima. Nah, makanya di pertemuan sebelumnya saya kenalkan dengan asas Black. Jadi ada kalor yang dilepas dan kalor yang diterima. Ini ada hubungannya. Lalu ada kesimpulan selanjutnya. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, di sini misalkan kalian punya apa ya? Misalkan di rumah ada panci besar dan panci yang kecilnya. Nah, makin luas permukaan benda panasnya, panci besar misalkan, nah kalor yang diberikan ke lingkungan juga itu akan semakin besar, berbeda dengan panci yang lebih kecil. Berlaku sebaliknya, kalau makin luas permukaan benda yang dinginnya, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Masih menggunakan hukum asas Black ya, di kalor yang dilepas, dan kalor yang diterima. Gitu. Kesimpulan selanjutnya, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, ini dari segi terang dan gelap ya. Sebaliknya, makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Biasanya memang makanya ada warna hitam dan putih. Itu berbeda dalam penyerapan kalor, penyerapan panasnya. Biasanya warna yang lebih gelap itu dia akan menyerap kalor lebih banyak dibandingkan dengan benda yang lebih terang kayak gitu. Selanjutnya ini ada pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, ternyata suhu tubuh manusia dan hewan itu punya pengaturan suhunya sendiri, jadi punya metabolismenya sendiri. Contohnya di sini untuk pembentukan panas tubuh terjadi, nah seperti ini. Ketika kalian kedinginan, nih contohnya, ketika kalian kedinginan, kalian akan menggigil. Nah, menggigil di sini itu adalah proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik tubuh ketika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, biasanya memang kalau ketika kalian kedinginan, itu badan akan menggigil. Itu sebetulnya adalah pembentukan panas tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh, ya, kayak gitu. Lalu ada pengeluaran panas. Kalau tadi pembentukan panas, sekarang pengeluaran panas. Nah, terjadi ketika kalian berkeringat. Ternyata tubuh akan berkeringat ketika cuaca sangat panas atau saat berolahraga. Keringat akan menguap dan suhu tubuh akan turun. Jadi ketika tubuh kalian terlalu panas, nah tubuh punya metabolismenya sendiri. Dia untuk mengeluarkan uap, melepaskan kalor agar suhu tubuhnya turun, tidak terlalu panas. Itu ya untuk pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan, sama manusia dan hewan. Ya. Oh, ternyata materi untuk pertemuan kali ini hanya sekian, hanya teori saja ya, tidak ada contoh soal. Jadi hanya berupa penjelasan saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.